Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, pada malam hari ini akan kami sampaikan sebuah riwayat yang terkandung di dalam kitab Usfuriyah, yang mana ada seorang pemuda di kalangan Bani Israel, yang seorang pemuda tersebut pemuda yang fasik, yang zalim, yang ahli maksiat, sehingga semua tingkah laku dari pemuda tersebut membuat resah di kalangan Bani Israel, dan juga di kalangan Bani Israel merasa takut akan terkena azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang kami hormati, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan wahyu, mengutus kepada Nabi Musa alaihissalam agar supaya Nabi Musa bertindak untuk mengusir pemuda yang ahli maksiat tersebut. Sehingga Nabi Musa alaihissalam mengusir pemuda tersebut dari kalangan Bani Israel, diusir ke suatu tempat yang sangat sepi, suatu tempat yang terasing, tidak ada makhluk hidup di dalamnya. Jangankan manusia, binatang buas pun tidak ada di tempat tersebut. Lelaki tersebut akhirnya terusir ke tempat yang sunyi dari belantara, yang sunyi dari makhluk hidup. Di situ, singkat cerita, pemuda tersebut mengalami kesakitan, mengalami sakit yang amat parah, sehingga pemuda tersebut mengeluh, merintih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rintihan dari seorang pemuda tersebut adalah, "Ya Allah, apabila orang tuaku ada di sampingku, maka orang tuaku akan merumat ataupun akan menjaga diriku yang saat ini sedang sakit. Ya Allah, andaikan anakku ada di sini, istriku ada di sini, maka mereka semua bakalan menjaga diriku." Hadirin yang kami hormati, sehingga rintihan pemuda tersebut didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan pemuda tersebut berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doanya, "Allahumma in qata'tani an walidati wa auladi wa zaujati fala taqta'ni an rahmatika wa ahraqta qalbi bi firaqihim fala tuharikni binarika li ajli maksiati." Pemuda tersebut memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ya Allah, andaikan Engkau memutusku untuk berhubungan dengan orang tuaku, memutus hubunganku dengan anak-anakku, memutus hubunganku dengan istriku, maka janganlah Engkau putus, janganlah Engkau memutuskan diriku dari rahmatmu, dari kasih sayangmu. Andaikan Engkau ya Allah menghukumku, membakar hatiku karena rasa rindunya kepada keluargaku, maka janganlah Engkau membakarku dengan neraka-Mu karena kemaksiatanku." Hadirin yang kami hormati, setelah pemuda ini berdoa, dengan keluhan-keluhan tadi, maka Allah mengutus bidadari, yang mana bidadari tersebut menyerupai kedua orang tuanya, dan juga Allah mengutus bidadari yang merupai istrinya. Allah juga mengutus anak kecil, yang mana anak kecil itu menyerupai sifat tingkah lakunya seperti anaknya lelaki tersebut. Dan juga Allah mengutus malaikat, yang mana malaikat ini
menyerupai bapaknya dari lelaki tersebut. Fajalasu indau fabaqo ala syabi ka'annahum. Setelah berkumpul semua, bidadari yang menyerupai orang tuanya, bidadari yang menyerupai istri dan anak-anaknya, itu semuanya menangis di samping lelaki tersebut. Hadirin yang kami hormati, setelah semuanya berkumpul, keluarganya berkumpul, pemuda itu merasa bangga, merasa senang, hatinya terhibur karena permohonannya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun yang bentuk dari orang tuanya, anak-anaknya dan istrinya itu berbentuk bidadari ataupun malaikat yang menyerupai keluarganya. Setelah berkumpul semua, maka lelaki yang fasik tadi juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma la taqta'ni min rahmatika innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, janganlah engkau memutusku dari rahmat kasih sayangmu, karena engkau maha kuasa. Setelah itu Allah memberi wahyu kepada Nabi Musa alaihissalam, irhab ila mafashin kada wa mawdhi'in kada qad mata fi waliyullah min awliyai. Setelah berkumpul keluarganya, akhirnya Allah mencabut nyawa lelaki tersebut. Setelah wafat, Allah pun mengutus lagi Nabi Musa alaihissalam agar supaya Nabi Musa alaihissalam datang ke tempat yang dulu pernah mengusir lelaki yang ahli maksiat tadi. Akhirnya Nabi Musa alaihissalam datang ke tempat yang sunyi, tempat yang belantara tersebut, karena kata Allah Subhanahu wa taala menginstruksikan kepada Nabi Musa bahwasanya, wahai Musa, di situ, di tempat itu ada seorang wali dari kekasihku. Itu kata Allah Subhanahu wa taala. Setelah mendapatkan wahyu, akhirnya Nabi Musa pun datang ke tempat yang diperintahkan oleh Allah, dan memang di situ Nabi Musa menemukan lelaki yang dulunya pernah diusir oleh Nabi Musa, sekarang kok malah didatangi oleh Nabi Musa alaihissalam. Setelah melihat bahwasannya lelaki yang dulu pernah diusir oleh Nabi Musa itu wafat, maka Nabi Musa pun mengerumah ataupun memandikan, mengkafani dan mensolati lelaki yang dulunya ahli maksiat tersebut. Hadirin yang kami hormati, bahwasanya lelaki tersebut min auliya, padahal dulunya termasuk orang ahli maksiat, tapi Allah mengatakan lelaki tersebut termasuk waline ataupun kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabbi, ama wa dzalika syabul fasiqu alladzi akhrastu min baladi bi Amerika. Sehingga Nabi Musa merasa terheran, kok mengapa? Ya Rabbi, ama wa dzalika syabul fasiqu alladzi akhrastu min baladi bi Amerika. Ya Rabbi, ini kan merupakan pemuda yang dulu engkau memerintahkanku untuk mengusirnya, kok sekarang memerintahkan saya, kata Nabi Musa, untuk mensolati, untuk mengkafani dan lain sebagainya. Allah menjawab, na'am ya Musa, walakinni rohimtuhu wa tazawaztu anhu bi an yati fi maradhi wa bi fardihi. Betul ya Musa, pemuda ini adalah pemuda yang dulu saya memerintahkan kamu untuk mengusirnya, dan sekarang saya juga memerintahkan kamu untuk mengerumat, untuk mensolati dan mengkafani mayit tersebut. Karena jawabannya Allah Subhanahu wa taala, walakinni rahimtuhu wa tajawaztu anhu bi an yati fi maradhi. Mengapa saya kata Allah, mengapa saya memerintahkan kamu untuk mensolati dan mengkafani dan sebagainya?
karena lelaki rahmatku kata Allah, karena rahmatku kata Allah, rahmatku sangat luas. Karena lelaki tersebut dikala saat sakit, lelaki itu memohon ampun, belas kasihan dari aku. Itu kata Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang kami hormati. Wa fi hubbi fa idza mata al-ghawithu yabki ali sama wa al-ard. Ini suatu mengambil suatu kesimpulan pada malam hari ini bahwasanya Allah sangat luas kasih sayangnya. Allah sangat pengampun, sangat maha pengampun untuk kita semua. Maka janganlah kita berputus asa untuk meminta rahmat dan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun dosa kita banyak. Teruslah kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, karena yakinilah rahmatnya Allah itu sangat luas dan sangat banyak. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.